Pertama-tama saya ingin memulai dengan menyampaikan salam hangat kepada Anda semua, terutama para biksu yang berkumpul di dalam pengajaran musim semi ini dan juga semua teman-teman sedharma, saudara-saudara sedharma yang mendengarkan lewat internet. Saya berharap mendoakan Anda semua dalam kondisi baik-baik, dan akhir-akhir ini saya tidak begitu sehat sehingga saya tidak dapat memberikan pengajarannya. ta dila ya namda lize me namda ni lize ni zubdun ba de ni zabge ba shu ai bi te ta de Di dalam autografi perbuatan baik kita berbicara 27 dan 28, ayat 27 28, dan menurut garis besar dari atendennya Sangye Paldrup, komentar Sangye Paldrup, yaitu bagaimana beliau mempraktekkan jalan individu yang lebih unggul, yaitu intensinya adalah membangkitkan bodhicitta dan tindakannya bermeditasi pada dua jenis bodhicitta, dan bagaimana beliau melatih sila dari dua jenis bodhicitta. Dan di antara ini kita berbicara tentang yang ketiga, yaitu bagaimana beliau berlatih di dalam sila. Dan di dalam hal ini terdapat 7 subtopik, yaitu kita telah membahas bagaimana beliau berlatih dalam 6 paramita dan sebagainya. Kita tidak perlu untuk mengulangnya lagi. Dan yang terakhir adalah bagaimana ia memberikan manfaat bagi yang lainnya. Dan ini adalah di antara 7 topik itu. Jadi di antara ini kita berbicara tentang bagaimana beliau berlatih. Yang kedua adalah dua daripada 7 subtopik itu, yaitu bagaimana beliau berlatih memurnikan arus mentalnya. Di dalam teksnya, di dalam perbuatan baik, di ayat baiknya terbaca, sepanjang Anda berpegang pada karakter keras Anda tidak akan menjinakkan arus batin dari para pengikut Anda. Jadi saya berfokus pada akumulasi dan pemurnian saya sendiri untuk meningkatkan akumulasi dan pemurnian di antara para siswa saya. Saya berpikir ini sebagai salah satu perbuatan baik saya. Anda semua bisa mendengarkan saya, bukan? ta de gi lize namda lize ma lize sun su sun ye be na lo ne kap dil ya Jadi di antara 33 ayat dari perbuatan baik di poin ini, ini adalah merupakan ayat ke-27 dari perbuatan baik, ayat perbuatan baik. Beberapa saat yang lalu, saya sudah menjelaskan dan membicarakan tentang 27 perbuatan baik yang disampaikan oleh Mikio Dorje di dalam instruksi pelatihan yang diajarkan oleh Mikio Dorje sendiri. Tetapi hari ini saya akan berbicara berdasarkan komentar Sangye Paldrup tentang meaning, tentang makna. Apa yang dikatakan di sana adalah dari masa lalu hingga sekarang, sebagian besar di dalam komunitas ataupun masyarakat terdapat orang-orang agung yang hebat, yang mengatakan dirinya hebat, yang dikatakan tidak terdandingi dalam membuat orang lain melayani Sang Permata, yang memiliki pengajaran yang luar biasa. Ini katakanlah lama ataupun orang-orang yang dapat membuat banyak manfaat bagi orang lain. Dia terdapat banyak orang seperti itu. Tetapi ada juga yang melakukan hal demikian itu, tetapi ada juga yang kenyataannya adalah tidak seperti yang mereka dengan nama mereka. Apa yang terjadi adalah nama kebesaran mereka dan aktualitasnya adalah berbeda. Dikatakan mereka itu mempunyai katakanlah pencapaian tinggi, hebat melayani orang dan sebagainya, namun di dalam mereka bisa membuat membawa orang ke jalan dan kebajikan, dan kenyataannya adalah bahwa diri mereka sendiri sebenarnya seharusnya mereka juga
harus dapat mengenali kebalikan dari pakar kebajikan itu, yaitu ketidakbajikan itu, tetapi mereka tidak mampu untuk melakukannya. Ada juga lama-lama seperti itu, no, yang kita sebut sebagai sahabat spiritual itu hanyalah nama-nama yang kering. Mereka mereka adalah seorang lama, guru, sahabat spiritual dan sebagainya, dan mereka dapat berbicara dengan sangat baik sekali. Mereka menyatakan hal-hal yang bagus, segera mengajarkan bagaimana mempraktekkan 10 kebajikan dan sebagainya. Dan begitu mereka setelah dapat mendapatkan keyakinan, dedikasi, dan juga penghormatan dari orang lain, dan juga sampai ke tingkat kemasyhuran tertentu, apa mereka lakukan lagi? Yaitu ketika mereka sudah terkenal, mulai terkenal, mereka tidak lagi mengajarkan dengan motivasi yang murni untuk melakukan perbuatan baik. Dan adapun alasan utamanya adalah karena diri mereka sendiri, mereka masih belum kenal dengan pasti apa itu ketidakbaikan. Jadi mereka tidak mengenal apa itu benar-benar kebaikan dan tidak kebaikan. Dan karena mereka tidak tahu itu, jadi ia juga mungkin akan menyebabkan orang lain melakukan hal-hal yang buruk. Jadi orang-orang disebut sebagai lama ataupun sahabat spiritual ini tidak benar-benar ataupun tidak dapat melihat kesalahan ataupun problema di dalam dirinya, sehingga mereka juga menyebabkan orang lain melakukan hal yang sama dan bertolak belakang dengan Mikir Turje. Dr. Turje, apa yang ia pikirkan adalah ia mengatakan untuk dapat menjinakkan makhluk hidup lainnya dan juga untuk meningkatkan arus batin seseorang, pertama-tama adalah kita harus menjinakkan diri sendiri kita dulu, atau menjinakkan arus batin kita sendiri. Kalau tidak, itu adalah tidak ada cara kita dapat menjinakkan ataupun memurnikan daripada arus batin orang lain. Demikian juga bila mana Anda tidak berpikir tentang kebutuhan, tentang kehidupan yang akan datang, dan hanya memikirkan tentang kehidupan ini, dan Anda hanya memperhatikan hal ini, alih-alih untuk bermanfaat bagi kehidupan yang akan datang, ia hanya memfokus pada manfaat pada kehidupan saat ini. Dan kalau kita melihat dari luar, kita melihat seolah-olah ia memberikan manfaat pada yang lainnya. Tetapi sesungguhnya ia hanya melakukan perbuatan-perbuatan baik hanya untuk untuk kehidupan ini. Seperti yang saya katakan dulu adalah orang kusta yang mengajarkan tentang latihan Garuda. Jadi orang kusta itu dikatakan adalah yang kalau saat ini dapat disembuhkan dengan pengobatan pada saat ini, tetapi di zaman dulu ketika orang-orang menjadi kena lepra, maka ia akan diasingkan daripada masyarakat dulu, karena ini adalah merupakan penyakit yang sangat parah sekali dan harus dikarantina di dalam orang Tibet ataupun di dalam satu budaya. Dikatakan bahwa kenapa bisa penyakit lepra, karena ada
pengaruh dari naga ataupun disebabkan oleh naga. Jadi untuk menaklukkan ataupun berhadapan dengan naga, maka kita harus melatih Garuda. Jadi bila mana kita melatih Garuda, maka kita akan mampu untuk menaklukkan daripada penyakit lepra ini karena dapat menaklukkan naga ini. Jadi kita juga dapat menghilangkan penyakit lepra ini. Jadi dikatakan di sini, bila mana Anda sendiri sudah mendapatkan penderitaan kusta, bagaimana Anda juga masih bisa mengajarkan orang lain untuk mempraktekkan Garuda untuk menaklukkan penyakit lepra ini, itu adalah sesuatu yang sangat konyol, bukan? Jadi, dengan kata lain, orang lain akan berpikir bagaimana? Orang ini dia sendiri masih memiliki mendapatkan penyakit lepra ini. Beliau itu kalau memang sangat hebat sekali ataupun Dharma ini benar-benar sangat bermanfaat ataupun ia sendiri tahu bagaimana praktis Garuda ini, tentunya ia akan sembuh dulu. Kenapa ia tidak sembuh? Maka orang lain juga tidak akan percaya maupun tidak benar-benar yakin dengan apa yang terjadi. Dengan kata lain, seseorang yang benar-benar ingin mengajarkan Dharma, kalau tidak meninggalkan kehidupan ini atau melepaskan kehidupan ini, ataupun hanya memperhatikan saat ini manfaat kehidupan ini dan tidak mempertimbangkan kehidupan-kehidupan yang akan datang, dan hal masih bertindak seolah-olah memberikan manfaat bagi orang lain, sesungguhnya beliau itu, apapun tindakannya itu, benar-benar tidak akan dapat memberikan manfaat bagi orang lain, sama saja dengan orang lepra, kusta, yang mengajarkan latihan Garuda itu. Dengan kan lainnya, analoginya adalah, mereka dorje berpikir, bila mana tidak sendiri dapat memperbaiki daripada mentransformasi daripada batin kita, bagaimana kita bisa membantu orang lain untuk memurnikan batinnya. Jadi bila mana kita benar-benar ingin membantu ataupun mentransformasikan ataupun memperbaiki ataupun dengan tanpa batas memberikan manfaat bagi makhluk hidup yang tanpa batas ataupun memperbaiki batin daripada memberikan manfaat bagi makhluk hidup tanpa batas, itu sangat perlu sekali. Ya. Untuk melenyapkan kilesa dan juga titik poin utamanya, Mikir Dorje memahami hal itu untuk melenyapkan arus batin, memurnikan arus batin dan juga kilesa makhluk-makhluk itu. Mikir Dorje sangat mengetahui, dan kita mengatakan bahwa kita waktu mau memberitahu orang lain atau praktis, kita harus tahu poinnya. Dan kalau kita bisa dapat mendapatkan poin itu, maka dikatakan bahwa satu hal dapat melenyapkan, mempraktekkan semuanya. Jadi katakanlah bila mana Anda menguasai satu antidot, maka kita dapat menjadi antidot bagi semuanya. Atau bila mana Anda dapat memutuskan satu kilesa, maka Anda memutuskan semua kilesa lainnya. Jadi ini adalah sangat penting sekali dan sangat halus sekali. Namun, bagi orang-orang yang lebih lemah ataupun lebih yang tidak begitu bijaksana, mereka itu tidak mempunyai pemahaman ataupun tidak mampu untuk memahaminya. Namun Mikir Dorje tahu poin ini. Beliau tidak hanya memahaminya saja, dan yang paling penting adalah beliau itu benar-benar mempraktekkannya, menjalaninya. Bukan hanya mengatakan bahwa ada sedikit feeling atau perasaan saja. Dia benar-benar setelah menerapkannya di dalam dirinya sendiri ataupun memasukkan Dharma di dalam sendiri, barulah ia baru menjelaskan kepada orang lain. Jadi kita sering membicarakan hal ini. Kita
benar-benar belum memahami apa sebenarnya arti ajaran ini, lalu kita sudah mengajarkan kepada orang lain. Kalau kita melihat Mikio Dorje, kita bisa melihat Mikio Dorje tidak seperti ini. Beliau itu benar-benar terhadap Dharma, semua ajaran Dharma ini, beliau itu benar-benar memahaminya, mengalaminya, mempraktekkannya, menjalaninya, ataupun memasukkan ke dalam dirinya, lalu mencapai pencapaian di dalam praktisnya, ataupun mengalami pengalaman dalam praktiknya, barulah mengajarkan kepada orang lain. Kalau tidak, katakanlah ya, diri sendiri bukan belum memasukkan Dharma ke dalam diri kita, ataupun tidak menjalankan benar-benar mempraktekkan Buddha Dharma, sudah barang tentu kita tidak dapat menyatu dengan Buddha Dharma bersatu. Dan kalau kita tidak pernah mengalami pengalaman Dharma ini, ataupun kita juga tidak benar-benar menghabiskan waktu untuk merenungkan makna ataupun yang terkandung di dalam Buddha Dharma itu, hanya seolah kita telah menerima sedikit transmisi atau abhisheka, ataupun sudah mendengarkan sedikit ajaran Dharma, ataupun melihat sedikit buku Dharma, kita merasa saat itu, saya sudah paham, saya sudah mengerti maksud ini, ataupun ajaran ini saya sudah ngerti cara praktek ini, metode ini, dan sebagainya. Kita sering sekali merasa diri sangat memahami Buddha Dharma. Atau kita langsung mengatakan, saya saat ini saya bisa pergi memberikan ajaran pada ajaran-ajaran, atau bisa memberikan instruksi pada orang-orang menjalankan retreat dan sebagainya. Dan banyak orang yang sering membual ya, guru-guru mengatakan, saya telah mengajarkan ini di mana, saya mengajarkan apa di mana, dan pada dasarnya sama sekali terhadap Buddha Dharma, jangankan menjalani atau mengalami experience pengalamannya, bahkan untuk maksud pemahaman terhadap Buddha Dharma aja boleh dikatakan tidak ada. Hanya mengerti sedikit saja dari kata-katanya ataupun kulitnya saja, lalu dengan dengan bual mengatakan, saya memahami makna ini, saya memahami makna itu. Bagaimanapun juga, yang paling penting adalah kita diri sendiri mempelajari berapa banyak Dharma, memberikan berapa banyak ajaran Dharma, ia tidak peduli seberapa pemahamannya. Yang mereka pedulikan adalah sudah berapa kali mengajarkan Dharma, sudah berapa banyak murid yang meningkat, sudah berapa banyak kekayaan atau persembahan yang meningkat. Ini yang menjadi poin perhatian mereka. Contohnya saya sudah memberikan berapa banyak inisiasi, transmisi, lalu saya mendapatkan berapa banyak persembahan, nama, dan sebagainya. Dan Mikio Dorje mengatakan hal ini adalah sangat tidak baik sekali. Beliau itu sama sekali beliau mengatakan ini sama sekali tidak benar. Dan Mikio Dorje tidak peduli apakah muridnya, apakah hatinya pernah berubah, transformasi atau tidak. Yang ia peduli, dan yang dia peduli itu hanya apakah murid yang bertambah dan persembahan bertambah. Dan menurut Mikio Dorje, orang-orang yang mempunyai kebiasaan buruk seperti ini adalah seperti
perampok atau orang merusak ajaran Buddha. Sesungguhnya orang-orang ini adalah orang merusak ajaran Buddha Dharma. Jadi saya menurut Mikyo Dorje, orang-orang yang tidak memperdulikan perkembangan batin murid, tetapi hanya melihat perkembangan jumlah murid itu adalah sama seperti perampok Dharma ataupun perampok atau orang merusak ajaran Buddha Dharma. Dan beliau tidak pernah melakukan hal ini dan tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Jadi melihat kita guru-guru leluhur kita pada saat mereka memberikan instruksi ataupun memberikan pengajaran, mereka juga memberikan penekan pada hal ini, yaitu bagaimana apakah batin sang murid bersatu dengan Dharma atau tidak. Ini adalah poin yang sangat penting sekali. Apakah murid, hati batin murid menyatu dengan Dharma atau tidak. Ya, ini terutama dari para guru autentik dari Dakpo Kajut. Mereka sangat memperhatikan hal ini. Seperti misalnya Sang Raja Dharma Gampopa pernah mengatakan, di masa yang akan datang, ketika guru tidak memiliki pengalaman dan siswa tidak memiliki devosi ataupun bakti, tapi masih ketika mereka hanya memberikan instruksi sebagai transmisi, ini adalah ajaran saya, ini adalah saat ajaran saya akan hilang. Ini artinya kira-kira apa? Artinya adalah di masa yang akan datang, akan terdapat situasi seperti ini, yaitu guru, ia sendiri batinnya masih belum mempunyai pengalaman ataupun menyatu dengan Dharma, dan orang murid-murid yang mendengarkan Dharma juga tidak mempunyai benar-benar suatu devosi, tidak benar-benar punya devosi ataupun bakti. Jadi katakanlah gurunya tidak memiliki pengalaman dan siswa juga tidak memiliki devosi. Dalam kondisi seperti ini, sang guru masih memberikan pengajaran-pengajaran, masih memberikan instruksi, dan Gampopa mengatakan, di masa yang akan datang akan terdapat kondisi seperti ini. Bila mana di masa depan terjadi kondisi seperti ini adalah ajaran saya, yaitu ajarannya adalah Dakpo Kaja, ajaran Kajukalu, yang akan lenyap atau menghilang ataupun mengalami kemunduran. Jadi ajarannya yang utama adalah mengatakan guru harus mempunyai pengalaman dan menyatu dengan Dharma, dan sang murid juga harus mempunyai devosi atau bakti. Dan dari awal sampai tengah dan akhir, semua itu adalah dalam kebajukan, dan ini adalah masa di mana ajaran Dakpo Kaja akan berkembang dan meningkat. Tetapi pada saat guru tidak ada pengalaman, murid tidak ada devosi, masih tetap melakukan ajaran, memberikan ajaran, dan sebagainya, itu adalah masa kemunduran ajaran saya atau lenyapnya ajaran saya, atau mundurnya ajaran saya. Dan dan hal yang sama juga Sri Paduka Dusun Cempa dan Paklu Drupa serta murid-muridnya juga mengatakan hal seperti ini. Dharma yang tidak pernah dipraktekkan ataupun mengalami pengalaman, jangan pernah mengajarkan kepada murid-murid. Artinya adalah jangan mengajarkan siapapun Dharma yang belum dipraktekkan atau dapatkan pengalamannya. Jadi ia katakan bahwa saya sendiri yang tidak pernah saya praktis atau saya belum memahami mengalami pengalamannya Dharma-Dharma seperti ini, Dharma-Dharma seperti ini, saya tidak akan pernah mengajarkan kepada orang lain.
Dengan kata lain, setiap dharma yang saya ajarkan itu adalah semua dharma yang sudah saya praktekkan, sudah saya mendapatkan pengalamannya. Dengan kata lain adalah semua dharma yang saya ajarkan adalah merupakan dharma yang sangat hidup, yang punya pengalaman dan juga pengalaman. Ya, jadi bukan tidak, yaitu tidak akan mengajarkan kepada orang lain. Jadi Mikyo Dorje dengan demikian, ya beliau juga sama dengan guru-guru leluhur zaman dulu. Jadi beliau juga selalu menekankan apa yang dianggap sebagai otoritatif daripada apa yang disampaikan oleh guru-guru terdahulu, dia anggap sebagai sesuatu yang otoritatif. Jadi beliau itu menganggap apa yang disampaikan oleh guru-guru ya leluhur terdahulu itu adalah sebagai sesuatu yang otoritatif. Beliau sangat benar-benar yaitu terhadap dharma-dharma yang ia ajarkan. Semua konten yang mau beliau ajarkan itu, beliau akan beliau itu juga sangat menjunjung tinggi ajaran tersebut. Jadi beliau sendiri akan mempraktekkan dulu dharma yang beliau akan ajarkan itu. Jadi beliau juga harus benar-benar akan memahami dharma ini dulu, mempraktekkannya, menjalaninya, menerapkannya diri. Karena itu, para siswa Mikyo Dorje yang sangat beruntung benar-benar terhadap setiap kata yang ia sampaikan, setiap kata yang ia ajarkan itu tentang semua itu adalah sangat menghargai tinggi dan sangat hormat. Karena Mikyo Dorje sendiri juga sangat menghargai dan menghormati setiap dharma, setiap kata yang beliau sampaikan dan juga mempraktekkannya dengan baik, menerapkannya, mengalaminya. Jadi para murid mengetahui dan melihat. Jadi mereka juga sangat menghargai setiap dharma yang diajarkan oleh Mikyo Dorje. Terutama yang paling khusus daripada Mikyo Dorje adalah beliau itu demi murid-murid bisa menjadi orang yang mampu untuk menerima dharma. Beliau juga akan dengan ulet menjalankannya. Jadi kata lain, katakanlah ya, katakanlah Mikyo Dorje ya melakukan nama maha sekara atau talipai atau memperdulikan mandala, dan ketika kita melihat ia bernama sekara, bagaimana Ika sikap bernama sekara, kita mungkin tidak dapat melihatnya, asal dikatakan pada murid-murid yang di sampingnya melihat cara ia namaskara itu akan dapat membangkitkan keyakinan yang sangat besar sekali. Oh, ternyata namaskara itu bersujud itu harusnya seperti ini dan seperti itu. Dan dengan demikian, maka dalam diri mereka juga akan muncul satu penghormatan kepada Sang Triratna. Jadi beliau itu sering bercerita kepada murid-muridnya, dan ia juga memberikan contoh melalui tindakan daripada tubuhnya. Jadi guru Mikyo Dorje juga mengatakan satu kata
yang sangat penting sekali. Jadi kira-kira apa yang ia sampaikan adalah juga ingin menjadi seorang guru yang harus kamu perhatikan adalah atau yang perlu dikhawatirkan adalah apakah sang murid ini menjinakkan kekotoran batin atau siswa, batin atau kilesa dari para siswa. Ia sangat mengkhawatirkan hal ini dan bahkan sampai tingkat apa? Bahkan ke dalam mimpiku pun beliau itu masih bermimpi tentang apakah kilesa dari sang murid ini telah ditaklukkan atau tidak. Beliau itu mempunyai tanggung jawab sampai setingkat ini. Sampai mimpi pun masih bermimpi apakah kekotoran batin sang murid sudah dijinakan atau belum. Jika katakanlah sang guru yang dikhawatirkan hanyalah orang-orang yang mempercayakan, dirinya itu hanya mengkhawatirkan kesenangan kehidupan ini, di dunia ini, maka ini tidaklah seorang guru. Kalau kita mengkhawatirkan penderitaan dan juga kesenangan dunia ini, seorang pemimpin dunia juga dapat mengatakan, katakanlah orang tua kita juga mengkhawatirkan kebahagiaan penderitaan anak-anaknya juga, bukan? Di masa lalu, katakanlah di masa lampau ada tuan juga akan mengkhawatirkan kekuasaan, kebahagiaan dan juga penderitaan daripada pembantu-pembantunya. Bahkan seorang bos atau tuan juga dapat melakukan hal itu. Nah, kalau seorang guru itu juga melakukan hal yang sama, hanya seperti ini, mengkhawatirkan penderitaan dan kebahagiaan dunia itu nggak benar. Jadi seorang guru yang sejati itu adalah hal yang mengkhawatirkan apakah seorang murid itu menaklukkan kilesanya atau tidak. Kalau hanya memperhatikan, mengkhawatirkan hanya hal-hal duniawi, seperti katakanlah kebahagiaan duniawi dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh siapapun juga, ataupun dilakukan oleh siapapun juga. Jadi ini menurut Mikio Dorje, ini adalah tanggung jawab dari seorang guru, dan tanggung jawab seorang murid adalah seorang murid itu haruslah benar-benar sangat mendevosi. Ia haruslah benar-benar mengandalkan ataupun menyerahkan diri terhadap sang guru. Ia haruslah memiliki sikap seperti itu. Ini mengenai sikap murid ya. Yaitu katakanlah ya, bukan hanya untuk kehidupan ini, yaitu di kehidupan yang akan datang. Hidup mati, guru Anda adalah orang yang saya andalkan. Jadi kita harus benar-benar mempunyai devosi dan juga suatu penyerahan ataupun mengandalkan seperti ini. Bila mana tidak ada sikap seperti ini, bahkan katakanlah Anda memberikan persembahan seperti setumpuk gunung Semeru juga tidak ada gunanya. Nah, katakanlah kalau misalnya ia juga sudah telah mengajarkan belajar Dharma dari 3 kendaraan, itu juga tidak ada manfaatnya. Jadi tidak ada devosi dan juga ketulusan dan juga mengandalkan guru ataupun menyandarkan diri pada guru seperti itu, maka apapun Dharma yang diminta dari guru, seberapa banyak guru mengajarkan Dharma dan seberapa banyak Dharma diterima guru, itu dari guru juga tidak ada gunanya. Dan juga dikatakanlah semua itu semata-mata hanya mencapai tujuan kehidupan dunia ini, itu hanya akan mencapai tingkatan alam lebih tinggi manusia dan dewa saja. Maaf,
Bila tujuannya hanya untuk kehidupan ini saja, tidak peduli apakah alam baik, alam lebih tinggi, manusia ataupun alam tinggi manusia atau dewa itu aja sulit untuk dapatkan, apalagi kehidupan alam murni kebudayaan itu adalah sangat sulit untuk diperoleh. Jadi ringkasnya dikatakanlah bila mana kita belajar dharma hanya untuk kehidupan dunia, kehidupan ini dan tidak memperdulikan kehidupan yang akan datang, baik itu alam manusia ataupun alam dewa ataupun alam kebudayaan, itu adalah nggak mungkin dicapai. Ini adalah yang disampaikan oleh Mikkyo Dorje, dan apa yang dilakukan oleh Mikkyo Dorje adalah ia selalu dan apa yang dilakukan Mikkyo Dorje adalah beliau itu selalu berupaya membebaskan diri dari hal-hal keduniawian, terutama 8 urusan duniawi dan sebagainya. Ia juga menghindari segala tipu, muslihat, penipuan, dan ia juga menerima kesalahan adalah kesalahan dan dengan cepat mengakuinya. Dengan kata lain adalah ia di dalam kisah hidupnya dikatakan di dalam Tibetan dulu, dan dia pernah mengatakan, oh, apa yang saya tulis itu adalah salah, dan apa yang saya tulis itu sangat sedikit. Banyak sekali orang yang mengatakan, oh, apa yang saya tulis adalah benar, tetapi jarang sekali yang mengakui apa yang saya tuliskan itu adalah salah. Mikkyo sikap menerima bahwa kesalahan adalah kesalahan dan dengan cepat mengakuinya itu bukan hanya untuk mengindah-indahkan tulisannya saja, tetapi ia benar-benar dengan sangat tulus terang mengakui kesalahan adalah kesalahan dan dengan cepat mengakuinya. Nah, jadi terhadap pengajaran murid-muridnya, apa yang ia ajarkannya itu adalah ia tidak pernah akan mengajarkan dharma-dharma yang belum pernah ia alami ataupun mengalami pengalamannya. Bukan hanya demikian saja, beliau juga tidak akan sembarangan mengajarkan dharma kepada setiap orang. Nah, dan oleh sebab itu, beliau itu hanya memberikan ajaran kepada orang-orang yang beruntung, bukan kepada sembarang orang. Jadi beberapa orang yang dengan pandangan tidak begitu benar, beliau mengatakan lama ini terlalu ketat ataupun dengan persyaratan terlalu ketat untuk abhiseka ataupun instruksi, dan juga mengkritik ajarannya juga terlalu terbatas. Tidak seperti guru-guru lain yang pendidikannya sangat luas sekali, dan juga mengatakan dan mengajarkan juga bukan terlalu sempurna. Ada juga mengajarkan ia hanya mengajarkan, itu sebab ia mengajarkan orang-orang terbatas dan tidak mengajarkan orang banyak. Banyak yang mengkritikannya dengan seperti ini.
Jadi Sangye Patro asisten mengatakan orang mengkritik seperti ini sangat banyak sekali, tetapi bagi mereka yang mempunyai keberuntungan, mereka akan mengatakan sebenarnya bila mana hanya melihat sedikit teladannya ataupun satu dua kata yang ia tulis kita baca itu akan dapat mengimami keinginan untuk pembebasan dari samsara dan keyakinan pada permata dan juga memilih apa yang harus dilakukan dalam sebab akibat, karma, pelatihan bodhicitta, dan pelatihan dari jalan dan tingkatan. Jadi semua ini sangat membantu dalam hal ini untuk mereka. Dengan demikian boleh dikatakan terhadap kisah pembebasan Mikao Dorje dan melihat cara pengajaran Mikao Dorje terhadap murid-muridnya, kita tidak akan dapat menemukan lagi guru seperti Mikao Dorje, bagaimana cara ia membimbing murid-muridnya. Dan juga barang tentu tidak banyak orang dapat melihat keluar seperti ini, tetapi tetap saja terdapat beberapa murid yang dapat melihat dan memahami bahwa Mikao Dorje adalah seorang guru yang sedemikian mendalam dan luar biasa. Jadi singkatnya kita boleh katakan Mikao Dorje benar-benar di dalam memberikan manfaat pada makhluk hidup, kita dapat melihat benar-benar yang memberikan manfaat dari makhluk hidup bagi makhluk hidup. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Yaitu kita dapat melihat, tidak peduli apakah ia di dalam Buddha Dharma ataupun di dalam hal materi, banyak sekali orang-orang yang datang meminta Buddha Dharma dan juga meminta materi ini juga banyak sekali. Beliau berusaha keras untuk dapat menyokong mereka, tidak peduli apakah dan bagi mereka yang memohon Dharma akan memberikan Dharma, yang memohon material akan memberikan material. Dan ketika beliau pergi tidur, di dalam hari dan ketika dan juga ada orang-orang yang tidak benar-benar demikian Dharma, tetapi hanya mencari ketenaran dunia, yaitu pura-pura, datang dengan kepura-puraan, yaitu saat itu Karmapa sangat terkenal sekali. Jadi waktu itu banyak sekali orang akan datang dan katakanlah datang untuk memohon inisiasi dan Dharma dan sebagainya. Dan yaitu mengatakan, oh saya sudah menerima inisiasi dari Karmapa, dan dengan demikian akan sangat terkenal. Dan oleh sebab itu banyak guru yang datang memohon inisiasi di hadapan Karmapa ini.
supaya mendapatkan dharma ketenaran, dan orang demikian itu tidak dikit. Ya, banyak orang pura-pura memohon dharma ini itu dan sebagainya. Saat itu juga banyak. Dan terhadap orang-orang seperti ini, beliau itu akan memberikan sedikit muka kepada mereka. Tidak akan menolak mereka, tetapi beliau juga sadar orang ini tidaklah demikian baik. Oleh sebab itu, maka ia juga tidak akan menghabiskan waktu untuk mereka, membiarkan dirinya dan juga yang lainnya mengumpulkan kebajikan dengan menghabiskan waktu pada orang-orang demikian ini. Dengan demikian itu akan membuat mereka mengumpulkan karma buruk dan diri sendiri, dan orang lain juga tidak dapat mengumpulkan karma baik atau akumulasi. Dan terhadap orang-orang seperti ini, terhadap orang yang motivasi yang tidak demikian baik, yang datang memohon dharma ataupun inisiasi ataupun yang pura-pura ingin praktis dan belajar dan sebagainya, ia hanya mengajarkan ajaran-ajaran umum saja. Tetapi bagi mereka-mereka yang benar-benar ingin praktis dengan baik, atau orang-orang yang mempunyai karma jodoh untuk berlatih, tapi katakanlah walaupun saat ini mungkin waktu belum cukup, belum sampai, tapi di masa yang akan datang akan muncul waktunya untuk praktis, yaitu inilah yang kita mengatakan orang yang mempunyai karma jodoh untuk praktis, karma apa? Akan menghabiskan waktu dengan mereka, dengan cara-cara mengomong-ngomong dengan demikian, yaitu ngomong-ngomong biasa, bahkan bisa berkelakar ataupun canda dengan mereka. Jadi ia bersedia untuk menghabiskan waktu dengan mereka. Sudah gak perlu ngomong lagi mengajarkan Buddha Dharma, bahkan ia bisa bersedia untuk menghabiskan waktu dengan mereka. Jadi niat untuk melakukan hal ini, motivasinya adalah untuk memberikan manfaat bagi orang-orang ini. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa mengenal bagaimana itu sesungguhnya Mika Dorje itu. Jadi Mika Dorje juga dapat mengetahui, orang ini mempunyai kebijaksanaan, mempunyai karma jodoh. Beliau itu akan bisa memberikan dharma untuk orang ini, bukan hanya mengajarkan Buddha Dharma saja. Kalau misalnya waktunya belum tepat, maka ia akan bercanda ngomong dengan orang-orang demikian ini. Mereka bukan hanya mengajarkan Dharma saja, bahkan bisa ngobrol-ngobrol dengan orang-orang tersebut, bahkan bercanda, bersenda gurau dengan mereka. Dan terhadap orang-orang motivasinya tidak begitu baik, orang-orang pura-pura ingin datang memohon dharma dan sebagainya juga ada. Dan Mika Dorje juga sangat cerdas sekali. Beliau juga tidak akan menolaknya secara terus terang. Beliau juga akan memberikan sedikit muka bagi mereka. Beliau itu akan memberikan sedikit waktu untuk mereka. Jadi ini adalah ayat yang tadi. Berikutnya kita akan berbicara tentang ayat yang berikutnya. Ayat 28 tentang bagaimana beliau berlatih jalan semua bodhisattva adalah karena semua aktivitas memasuki jalan atau cara pencerahan tidak terbayangkan, saya membuat doa permohonan untuk mengikuti secara harmonis dengan tindakan semua bodhisattva. Saya pikir ini sebagai salah satu perbuatan baik saja saya. Jadi ini adalah ayat 28 dari perbuatan baik, yaitu berlatih dalam jalan bodhisattva. Jadi apapun perbuatan ataupun tindakan daripada bodhisattva
yang dijalankan oleh bodhisattva, maka ia menjalankannya juga. Dan inilah yang kita katakan sebagai jalan atau cara bodhisattva. Dan di dalam kolektif karya kolektif Mika Dorje, instruksi di dalam latihan di dalam pembebasan ini, seperti yang kita katakan, kita menguraikannya berdasarkan komentar ini. Jadi kita sudah mengatakan bahwa untuk menjinakkan orang lain, kita harus menjinakkan diri sendiri. Kita harus menjinakkan batin diri kita sendiri sebelum kita menjinakkan batin orang lain. Bila mana kita melakukan hal seperti menjinakkan orang lain tanpa memikirkan ataupun menjinakkan diri orang lain, itu adalah termasuk terlalu berlebihan ataupun overconfident. Jadi oleh sebab itu, maka kita harus mampu untuk mengenali apa itu kesalahan sebagai kesalahan dan apa itu kualitas dan kualitas, dan kita harus meninggalkan kesalahan dan meningkatkan kualitas. Itu yang harus kita lakukan. Namun bagaimana juga, jadi kita harus mampu untuk meninggalkan kesalahan, dan bila mana ada kualitas yang kita rasa penting, yang dapat kita tingkatkan. Dan untuk orang lain, kalau kita melihat keluar, kalau misalnya kita melihat sesuatu kesalahan bagi orang lain, jadi banyak sekali kita ada bahaya. Kita tidak melihat kesalahan diri sendiri, yang kita lihat hanyalah kesalahan orang lain. Bila mana kita tidak dapat melihat kesalahan diri sendiri dan hanya melihat kesalahan orang lain, yaitu tidak melihat problem diri sendiri, hanya melihat problem orang lain, banyak kali kita selalu menganggap bahwa semua masalah itu adalah orang lain punya, tidak ada hubungan dengan diri kita sendiri. Jadi di sini Mika Dorje mengatakan yang paling penting adalah melihat permasalahan orang lain. Ketika kita melihat permasalahan orang lain, katakanlah kalau kita merasa diri orang lain salah dan kita benar, itu adalah tidak boleh. Dan kita merasa diri orang lain salah, kita benar, itu adalah tidak benar. Dan dengan demikian ingin mengajarkan orang lain, oh kamu itu tidak benar, apa yang benar dan apa yang salah, dan merasa diri sangat luar biasa sekali, merasa diri lebih tinggi dari orang lain, punya kesombongan seperti ini, bukan? Dan kesombongan itu banyak jenisnya, dan ini adalah salah satunya. Ini adalah kesombongan merasa diri adalah benar dan merasa orang lain adalah salah, dan masih ingin mengajarkan kepada orang apa yang benar dan apa yang salah. Terdapat ini adalah salah satu jenis kesombongan ini, Dan lagi pula, katakanlah sangat sial sekali bila mana orang itu adalah seorang bodhisattva, apa yang kita katakan kesalahannya itu, maka kita akan sangat celaka sekali. Maksudnya orang yang kita katakan Anda salah, saya benar, itu orang itu adalah bodhisattva, katakan sangat tidak beruntung kita, maka kita akan sangat celaka sekali. Karena banyak sekali waktu para bodhisattva, dia akan dengan welas asih memberikan manfaat bagi makhluk hidup. Jadi terhadap para bodhisattva, bagaimana cara mereka memberikan manfaat bagi makhluk hidup, kita tidak akan mampu untuk melihatnya. Bagaimana mereka memberikan manfaat bagi makhluk hidup itu, kita tidak akan dapat memahaminya. Mungkin kita akan menimbul pandangan yang salah ataupun melihat kesalahan-kesalahannya. Dan bahkan kita mungkin menimbulkan kritikan dan tidak hormat. Ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Atau pandangan salah, ya.
Ini perbuatan demikian itu benar-benar akan menghancurkan akar kebajikan kita. Jadi katakanlah katakanlah ya, kecuali Anda benar-benar mempunyai kemampuan klaivoyan, bisa melihat hati orang, apa motivasinya, apa tingkatannya, bila mana Anda dapat melihatnya dengan benar sekali, apa yang ia pikirkan di depan, motivasinya apa, maka dan kebanyakan kali kita banyak sekali mengatakan bahwa apa yang kita lihat dengan mata itu adalah kebenaran. Kita selalu meyakini apa yang kita lihat dengan mata itu adalah kebenaran. Dan oleh sebab itu, kita jangan terlalu percaya pada indera-indera kita itu. Lalu dengan sangat cepat sekali menjatuhkan penilaian ataupun judgment. Janganlah kita sampai tertipu oleh indera kita. Begitu kita melihat langsung, kita langsung memberikan judgment, oh orang ini adalah demikian, orang ini adalah itu. Nah, sebentar. Jadi, Mikodojo mengatakan, bila mana kita selalu menjelek-jelekan orang lain, kesalahan orang lain, itu adalah satu masalah yang sangat buruk sekali. Kita harus benar-benar melihat kualitas orang lain, kebaikan orang lain. Karena melihat kesalahan orang lain itu sangat gampang. Melihat kesalahan diri sendiri itu sangat sulit sekali. Jadi, sebenarnya kita harus menghabiskan sedikit berlebih banyak waktu untuk melihat kesalahan diri sendiri. Melihat kesalahan orang lain itu sangat mudah sekali. Bila mana kita selalu melihat kesalahan orang lain terus-menerus, itu bukanlah hal yang baik. Dan terutama dikatakan, kalau orang itu adalah seorang bodhisattva, itu sangat bahaya sekali. Kita benar-benar menciptakan karma buruk sekali. Karena Mikodojo mengatakan, karena semua makhluk hidup memiliki sifat-sifat kebudayaan ataupun kualitas kebudayaan ini. Lalu kita harus benar-benar dapat menghormati semua itu, sifat-sifat kebudayaan di dalam setiap makhluk hidup. Di depan kita mengatakan bahwa seorang bodhisattva dengan welas asih memberikan manfaat bagi makhluk hidup. Jadi, sangat benar-benar berharga sekali, bernilai sekali. Jadi, seorang bodhisattva kadang-kadang karena bodhisattva itu kadang yang belum mencapai tingkat bumi, ada bodhisattva yang kadang kebijaksanaan belum sempurna. Ia hanya seorang bodhisattva di bodhisattva awam. Kadang sudah barang tentu bodhisattva juga bisa menjalankan kesalahan ataupun melakukan kesalahan. Tak peduli, katakanlah ia adalah seorang awam, katakanlah ia seorang awam, kita masih harus perlu menghormatinya dan jangan melihat kesalahannya dan mengkritiknya. Karena makhluk hidup yang tidak terbatas ini semuanya memiliki benih kebudayaan.
전주 선바 대수기 연대는 다 과대 개심 하시오르스. 이나 당 아주 전주 선바 이민사를 아주 하고 말어. 지단 미지. 근데 인주사다 약슈 Jadi 가르잖아. 심진현 함재기 연대 차는 따투나 약슈르스. 가르잖아. 전주 선바 수인 아주 다다 시에도야 가라 하고 싶다데. kita tidak akan 그래서 bisa membedakan mana yang bodhisattva, mana yang bukan. Oleh sebab itu, maka yang paling terbaik adalah menghormati semua makhluk itu sudah jalan terbaik. Karena di dalam instruksi 100 instruksi singkat juga ada kata-kata seperti ini. Katakanlah di dunia ini terdapat kecacatan-kecacatan dan kesalahan-kesalahan seperti kecacatan dan ketidakmampuan. Kita akan mengatakan, misalnya, kita langsung mengatakan, kamu adalah orang buta. Ini sebenarnya adalah sangat tidak sopan dan tidak baik, ya. Bila mana di dunia ini kita melihat ada seperti ini. Dan demikian juga halnya, katakanlah terdapat kesalahan di dalam hal dan seperti pelanggaran disiplin atau sila dan sebagainya, sama halnya kita juga tidak perlu mengatakannya. Ya, sama seperti kita tidak perlu mengatakan orang cacat sebagai orang cacat. Di dalam 100 instruksi singkat ada mengatakannya. Jadi singkatnya, Mikodoji mengatakan, jangan memikirkan kesalahan orang lain. Jangan menceritakan kesalahan orang lain. Jika Anda melihat kesalahan orang lain, apa yang harus Anda lakukan? Bila mana Anda benar-benar melihat kesalahan orang lain, apa yang harus Anda lakukan? Saat itu, Anda harus beraspirasi, semoga di masa-masa yang akan datang, orang lain tidak akan ada lagi kesalahan seperti ini, dan tidak di masa yang akan datang tidak akan pernah melihat lagi kesalahan kelas seperti ini. Dan kita, karena ada karma gini, baru bisa melihat seperti itu. Jadi tidak semua orang akan melihatnya seperti itu. Ada orang melihat ini adalah suatu kecacatan atau adalah kesalahan. Ada yang menganggap ini bukan kesalahan. Jadi setiap orang dengan kekuatan karma yang berbeda mempunyai pandangan yang berbeda. Katakanlah warna biru saja. 100 orang melihatnya, setiap orang yang melihatnya juga akan berbeda. Ini tidak perlu memberikan terlalu banyak penjelasan. Bagaimanapun juga, karena setiap orang itu ya kilesa karma seseorang itu berbeda, maka apa yang ia temui juga akan berbeda. Jadi, apa yang kita lihat saat ini adalah suatu kesalahan. Seorang Buddha atau Bodhisattva, mereka yang sudah memutuskan semua kejahatan, mereka tidak akan melihat kesalahan seperti ini. Jadi, karena kita melihat itu, maka ini adalah karena kotoran batin saya, karena karma buruk saya, maka kita berharap semoga di masa yang akan datang tidak ada lagi yang melakukan kesalahan ini dan juga tidak melihat kesalahan seperti ini. Jadi, Mikir Dorje mengatakan bahwa kita harus benar-benar memurnikan kilesa atau kekotoran manapun yang paling kuat di dalam diri kita. Dan pada saat kita belajar Dharma, kita juga harus memberitahukan kepada guru kilesa kita yang terkuat. Katakan dengan kata lain, tidak boleh menyembunyikannya. Jangan menyembunyikan kekotoran batin kita yang paling kuat dari guru dengan tidak memberitahunya. Dan juga para seterusnya, sang guru juga harus mengajarkan Dharma untuk menawarnya
Misalnya, 마갸바 능신지 고아. Dharma itu, 마갸베 걸로 가르쳐. praktis Dharma itu seperti apa? Yaitu 마갸베 걸로 seperti 무지 berperang. 가르쳐. Kita pergi perang. Perang itu bagaimana? 섭주리 가르쳐 칠로아네. 막 뿡기 꼬라갸. Dia ada 나로는 strategisnya ya, 다 berperang. 프랑스 나로네. 계급티 나로. Yaitu dari luar kita bergerak, 야 초가 니인도 수에세. 프랑스 kita mengepung, lalu dari dalam untuk menyerangnya, strategi. Jadi serangan dari luar dan dalam, kita menaklukkan musuh. Demikian juga ketika kita menghadapi kekotoran batin atau kilesa. Dari luar kita bisa menggunakan ataupun mengandalkan pasukan guru Kalju dan Dharma dan semua itu untuk menghadapinya, dan di dalamnya kita harus mengobarkan penawal dalam arus batin kita. Bila mana di dalam arus batin, di dalam diri kita tidak memberontak, bila mana diri kita masih sangat harmonis dengan para kilesa atau kekotoran batin seumur hidup, kita tidak akan dapat menaklukkannya. Bila mana kita tidak menganggap kekotoran batin itu adalah sesuatu buruk, maka kita sampai kapanpun tidak dapat menaklukkannya. Jadi kita harus benar-benar mengumpulkan kekuatan untuk memberontak, untuk menaklukkan daripada kilesa di dalam batin kita. Itu sangat penting sekali. Dan juga di dalam instruksi 100 instruksi singkat juga ada dikatakan, 얘네야 얘가 질래야 교연도 통보이나 아니 들에 교연 가려요 교연 얘가 질래 교연도 통보이나 교연 가려요 교연 얘가 질래 아니 교랑 교연 드는 도시 dikatakan di sini, bila mana 교연 가려요 들에 그때 교주 시작으로 교연 얘가 봐 교연로 봐 어디 시작으로 봐 교연 얘가 뒤 교연 말했으려면 누구 말아봤지 terus sama-sama jika seseorang yang tidak ada kesalahan, kita mengatakan ada kesalahan, itu terdapat karma buruk. Tetapi kalau kita mengatakan orang bersalah, lalu di mana kita mengatakan itu salah, lalu kesalahannya ada di mana? Kesalahan kita ada di mana? Jadi artinya adalah kalau kita mengatakan orang yang tidak bersalah adalah salah, itu adalah salah. Tapi kalau ada orang yang memang bersalah, kita mengatakan ia bersalah, lalu kesalahan kita di mana? Mana yang salah gitu loh. Memang dia ada salah kan? Kita mengatakan oke, seseorang membuat perbuatan buruk, membuat karma buruk, kita perlu untuk mengatakannya. Tetapi ia juga melakukan karma baik. Ia juga mengumpulkan kebajikan-kebajikan. Jadi kita harus dapat memisahkan perbuatan orang ini ataupun urusan ini dengan manusia ini, orangnya itu, kita harus mampu untuk memisahkannya. Kita tidak boleh mengatakan, oh orang ini yang dia dilakukannya dan menjudge orang ini. Dengan demikian ini, dan dengan kesalahan yang dia lakukan, kita menjudge orang ini, maka itu sangat buruk sekali. Dengan kata lain, karena di dalam arus batinnya masih ada kebaikan, jadi kita tidak bisa mengatakan ataupun menjudge orang ini, karena di dalam arus batinnya masih ada kebaikan. Demikian adanya. Bila mana kalau kita
menilai orang ini jelek ataupun mengkritik orang lain, maka kita juga menjelekkan kebaikan yang ada di dalamnya. Jadi di sini analoginya adalah sama seperti kita menghancurkan sebuah rupang Buddha yang terbuat dari tanah liat. Itu sama halnya dengan karma buruk karena kita menghancurkan tubuh atau kaya Buddha yang non-komposit ataupun yang tidak ada kompositnya. Itu adalah sama. Jadi bagaimanapun singkatnya, di dunia ini terdapat orang-orang baik. Ya, katakan orang baik itu bisa berbuat kesalahan, kejahatan yang bagaimanapun juga lah terdapat kondisi di mana orang baik yang melakukan perbuatan yang buruk tapi melakukan perbuatan baik dan bermanfaat bagi orang lain. Ada juga orang yang buruk melakukan kebaikan tetapi yang menghancurkan ajaran Buddha. Jadi oleh sebab tindakan baik buruk itu, kita jangan terlalu cepat untuk memberikan judgment. Karena seperti yang kita katakan di depan, kita tidak mampu untuk menjudge siapa yang bodhisattva dan siapa yang bukan. Dan juga jangan terlalu mudah untuk membangkitkan kebencian untuk menjatuhkan ataupun memberikan satu judgment. Dan di dalam sutra ya memasuki Dharma itu dikatakan di sini Manjusri dibandingkan dengan seorang putra atau putri dari keluarga luhur yang mencungkil mata semua makhluk hidup di dunia di 10 penjuru. Seorang putra atau putri dari keluarga luhur yang marah dan memandang seorang bodhisattva dengan pikiran jahat atau batin jahat akan menimbulkan kesalahan yang jauh lebih besar yang tak terhingga. Jadi artinya adalah bila mana kita menimbulkan jadi di sini bila mana kita memandang seorang bodhisattva dengan kemarahan, melotot dengan seorang bodhisattva, dibandingkan dengan mencongkel mata orang semua alam semesta, itu jauh lebih berat. Dunia itu di 10 penjuru, ya, itu jauh lebih buruk. Oleh sebab itu, kita tidak tahu di mana terdapat bodhisattva, siapa bodhisattva. Oleh sebab itu, jangan melakukan kesalahan ini. Dan di sini juga sahabat spiritual Neo Supra mengatakan, ini saya rasa perlu untuk kita ingat, ia mengatakan zaman ini semua orang mengatakan bahwa mereka telah kehabisan dharma untuk dilatih. Lalu mempraktikkan dharma apapun. Dan di luar, ya, dengan berupaya keras memohon dharma ini dan memohon dharma itu. Dan mereka pergi inisiasi dan mereka mendapatkan inisiasi dengan meletakkan pot di atas kepala mereka. Mereka sudah cukup dan mereka akan berusaha maksimal mungkin untuk mendapatkan itu. Dan ketika guru memberikan transmisi, mereka merasa, oh, menerimanya sudah cukup. Itu sudah cukup. Apa yang perlu kita dengarkan itu adalah guru ini memberikan instruksi empowerment dan sebagainya. Saya harus mempraktekkan. Kalau hanya mengambil tanpa memperhatikan cara mempraktekannya, itu tidak ada gunanya. Jadi ada orang yang mengukurkan demikian ini. Dan juga ada situasi
yang mengatakan saya berlindung pada Sang Triratna, saya berlindung pada Sang Guru, dan di dalam kehidupan nyata apa yang mereka lakukan tidak peduli itu adalah seorang guru, lama, di guru atau apa, mereka tidak ada satupun yang tidak mereka kritik. Sangha apa mereka kritik. Jadi tidak ada di antara Sangha Kempo guru yang tidak mereka kritik. Jibir beracun ini dengan sendiri akan melempar kita ke neraka. Jadi apa yang dikatakan Neo Supra adalah jika seseorang peduli padaku, mereka harus mengunci bibir saya ini dan memberikan kuncinya kepada orang lain. Jadi mengunci, menlock, dan berikan kunci ini pada orang lain. Dan hanya ketika saya mau makan dan membuka mutu saya. Dan ketika masanya waktu makan dan minum, ambil kunci dari orang tersebut dan buka mulut saya. Kalau tidak, selama itu kunci saja, lock saja kunci mulut saya, bibir saya. Inilah yang disampaikan oleh Supandrata, karena bibir saya ini bisa melemparkan saya ke neraka. Jadi ini adalah beberapa. Saya rasa ini sudah cukup. Mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini. Masih banyak yang perlu kita sampaikan. Saya rasa cukup untuk hari ini. Dan sebagaimana saya sampaikan beberapa saat yang lalu, ini adalah merupakan hari terakhir daripada pengajaran musim semi. Tetapi kita akan melanjutkan pengajaran ini. Dan setelah hari ini adalah hari terakhir pengajaran musim semi, dan untuk beberapa hari semua biksu ini akan kembali ke wihara-wiharanya, dan kita akan beristirahat untuk beberapa hari. Dan kita akan lanjut lagi pada tanggal 13, dan kita akan lanjut lagi dengan pengajaran kita. Saya rasa kita juga akan mengubah waktu pengajarannya, tetapi saya akan umumkannya di kemudian nanti. Bagaimanapun juga, saya akan melanjutkan pengajaran ini hingga ayat-ayat. Kita akan mengajarkan pengajaran tentang ayat autobiografi ini.